Shalom semuanya, saya percaya dimanapun saudara berada, diberkati Tuhan, amin. Mari saya undang saudaraku semuanya, sebelum kita untuk memuji Tuhan lebih lagi, saya undang kita siapkan hati kita untuk mengucap syukur atas semua kebaikan yang Tuhan berikan pada kita saat ini. Mari saya undang jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini ya Bapa, karena kasih-Mu Tuhan kami dapat menikmati hari ini Tuhan. Kami dapat beribadah bersama Tuhan walaupun online Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami ya Bapa, untuk memberkati setiap kami pada hari ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami percaya Tuhan Kau selalu ada dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Bapa kami bersyukur Tuhan buat semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami ya Bapa. Dan juga Tuhan, sebelum kami untuk masuk lebih lagi memuji muliakan nama-Mu Tuhan, kami mau Tuhan mengangkat persembahan kami di hadapan Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati setiap persembahan ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan semua berkat yang Engkau berikan pada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mau memuji muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, amin. Mari saya undang saudaraku, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih lagi. Mari saya undang saudaraku, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, amin.
memberkati pada hari ini. Sebelum kita untuk masuk lebih dalam lagi untuk mendengar firman Tuhan, mari saya undang saudaraku, siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Mari saya undang kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Dia.
berdoa untuk gereja-gerejamu Tuhan, untuk rekan-rekan sepelayanan kami, teman-teman kami Tuhan. Untuk umat-Mu kami berdoa, biar dikuatkan dan diteguhkan hatinya di dalam Tuhan. Biar diberkati dengan kekuatan yang datang daripada surga, untuk tekun melayani, kuat mengiring Yesus, setia kepada Engkau, setia mengerjakan panggilan yang sudah Kau percayakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Yang lemah biar Kau kuatkan ya Tuhan, yang bimbang biar Kau teguhkan kembali, yang sakit biar Kau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat, letih lesu biar Kau hiburkan dan Kau kuatkan kembali. Kami berdoa Tuhan, biar gereja-gerejamu di hari-hari ini semakin penuh dengan api Roh Kudus, semakin rohnya menyala-nyala melayani Tuhan. Tidak ada yang mundur, tidak ada yang menyerah Tuhan, bahkan bertambah-tambah semangat kami di dalam melayani Tuhan. Kau yang lengkapi gereja-gerejamu dengan kreativitas, dengan strategi baru, dengan pewahyuan hikmat yang diperlukan Tuhan dalam mengambil keputusan, dalam menyelesaikan masalah, dalam membangun suatu proyek, dalam melayani sesama umat. Berkati ya Tuhan. Kau berkati juga dengan kesatuan dan kerukunan ya Tuhan. Biar gereja-gerejamu juga menjadi impact yang positif, yang baik, yang membangun juga bagi wilayah sekitar kami, bagi kota-kota kami, bagi negara kami. Berkati Indonesia ya Tuhan, berkati Australia ya Tuhan, berkati dengan berkat-berkat terbaik yang datang daripada Tuhan. Berkati juga keluarga kami, keluarga besar kami ya Tuhan, dimanapun berada, orang tua kami, kakak adik kami, sanak saudara kami, ponakan kami Tuhan, bahkan sampai generasi selanjutnya kami berdoa. Berkati dengan yang baik juga yang daripada Tuhan. Tangan-Mu melindungi ya Tuhan, dan biar harapan mereka hanya di dalam Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar mereka juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami refreshing, mengalami kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan saat ini kami juga mau dilengkapi oleh firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan, teguhkan kami dengan firman-Mu, penuhi kami dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Dan kami juga memberkati anak-anak-Mu dimanapun berada yang mengikuti ibadah online ini, untuk dapat pewahyuan, kekuatan, keteguhan daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang masih relate dengan buah roh, karena itu yang mau kita achieve sepanjang tahun ini. Kita mau bertumbuh, kita mau berbuah yang banyak, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan kita mau belajar satu persatu nih tentang buah roh ini. Masih di dalam pelajaran kita, serial pelajaran kita tentang kesetiaan, karena buah roh salah satunya adalah kesetiaan. Nah saudara, di minggu ini kita mau belajar soal kesetiaan terhadap tanggung jawab akan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah saudara, saya mau mulai dengan kita lihat apa yang ada di depan kita. Kita lihat apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Saya berharap kita semua punya pekerjaan. Saya berharap kita semua punya tugas yang kita tahu itu datangnya dari Tuhan. Kita sudah cek, kita sudah berdoa dulu sebelum kita menerima sebuah pekerjaan, sebelum kita mengambil sebuah tanggung jawab. Kita sudah mendoakan dulu apakah itu datang dari Tuhan atau tidak ya. Jadi saya berharap kita semua sudah mulai di page yang sama, di halaman yang sama, yaitu pekerjaan yang kita miliki saat ini adalah pekerjaan yang memang kita sudah doakan dan kita tahu bahwa Tuhan berkenan akan pekerjaan itu. Jadi kita mulai dari hal yang sama. Nah saudara, itu tanggung jawab, itu pekerjaan yang sebenarnya Tuhan tahu bahwa kita sanggup mengerjakannya. Tuhan tahu bahwa kita sanggup menyelesaikannya. Tuhan tahu bahwa kita sanggup dengan kapasitas yang kita punya, dengan kesanggupan yang kita punya, itu diberikan Tuhan tanggung jawab itu, pekerjaan itu, supaya kita bisa selesaikan. Nah, saudara, ini perlu kita benar-benar renungkan, resapi, dan mengerti benar-benar. Kalau tidak, nanti kecampur aduk, saudara. Kecampur aduk. Jadi, kita mesti benar-benar
diresapi bahwa oh, Tuhan itu memberikan sebuah pekerjaan, tanggung jawab untuk aku kerjakan karena Tuhan menilai bahwa aku bisa mengerjakannya, aku bisa menyelesaikannya, aku capable menurut Tuhan untuk menyelesaikannya. Nah, ini penting banget. Nanti kita akan lihat kenapa ini penting banget di dalam contoh-contoh yang akan diberikan. Oke, saudara, ayo kita sama-sama belajar di dalam Amsal. Amsal yang ke-6 ayat 6 sampai 8. Nah, saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan yang berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Nah, saudara, Alkitab mengajarkan kita bahwa gini loh, nih, semut aja tahu apa yang mesti dilakukan. Walaupun tidak ada penguasanya, tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang ngatur, dia tahu mesti ngapain. Saudara, Alkitab berkata bahwa ayo belajar nih dari semut. Semut ini tahu loh, walaupun gak ada pemimpinnya, dia tetap kerja. Di musim yang harus mereka bekerja mengumpulkan makanan. Nah, saudara, kalau kita mau jadi orang yang benar-benar bertanggung jawab dalam pekerjaan kita, ada atau tidak ada bos kita, kita akan tetap mengerjakannya. Ada atau tidak ada bos kita, kita akan tetap melakukannya dengan baik. Tanpa perlu harus ada dipelototin, ditongkrongin, diliatin, periksa pekerjaannya satu persatu gitu. Dia akan tetap mengerjakannya. Nah, ini contoh orang yang sudah bisa bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Nah, sekarang kita mau coba flashback, lihat di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang kalau yang self-employee itu sudah tidak punya bosnya lagi. Artinya memang dia bekerja untuk dirinya sendiri. Contohnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya nggak ada bosnya kan. Ya memang cuman dia harus mengerjakan itu gitu. Atau contohnya lagi adalah self-employee yang lain, misalnya dokter juga termasuk self-employee kalau yang dia buka praktek dan lain sebagainya. Nah, saudara, dia tidak ada bosnya, dia tidak ada pemimpinnya yang dia itu dinilai responsibility-nya, tanggung jawabnya itu dinilai. Oh, kalau nggak ada yang mimpin hidupnya dia, gimana ya pekerjaannya dia, selesai apa tidak ya? Sebagai ibu rumah tangga misalnya gitu, selesai nggak ya urusannya dia? Oke, ibu rumah tangga itu kan pekerjaannya banyak banget ya. Wah, mulai dari beresin, nyapu, dan lain sebagainya. Semua diurus. Pekerjaan rumah itu diurus. Nah, saudara, tahu nggak seberapa harus selesainya? Karena gini, saudara, orang yang memiliki tanggung jawab itu dia tahu startnya kapan, finishnya kapan, mulainya kapan, gitu ya. Finishnya itu ketika pekerjaannya sudah selesai seperti apa, itu dia sudah selesai gitu. Nah, kalau itu aja kita sudah gagal mendeskripsikannya, ya susah, rumit. Nah, jadinya runyam. Karena oh, yang ini bisa 3 hari lagi, oh yang ini bisa 4 hari, oh yang ini ntar lagi lah, yang ini. Kalau dia nggak tahu sampai kapan dan nggak ada yang ngawasin, ya sudah, terjadi begitu aja. Makanya rumah tangga nggak pernah keurus, apa nggak pernah keurus, dan akhirnya ya sudah, tidak bisa dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, setiakah kita termasuk setiakah kita dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Misalnya adalah contohnya lagi adalah misalnya
self-employed, nyetir di jalan gitu, boleh lock on kapan aja, boleh lock off kapan aja, misalnya jadi supir Uber, jadi supir Grab, jadi Gojek atau apalah lain sebagainya gitu, yang dia boleh bebas kapan aja lock on, mau lock on boleh, mau lock off kapan aja boleh, mau cuti boleh, tinggal lock off aja, nggak ada burden, nggak ada beban apa-apa gitu ya saudara. Nah, tapi itu pekerjaannya itu selesai apa tidak masalahnya? Untuk menyelesaikan tanggung jawab yang harus dia bayar, ada bill ini, ada bill itu gitu. Selesai nggak sih? Kalau nggak selesai berarti ya sebenarnya kita nggak bertanggung jawab dengan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, kita mesti ngerti, walaupun tidak ada pemimpin, tidak ada penguasanya, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang lihat, tidak ada yang pelototin, saudara. Kita mesti yakinkan bahwa, oh, Tuhan sudah menilai aku ini bisa mengerjakannya. Kenapa aku nggak kerjain? Tuhan sudah nilai aku bisa dengan kapasitas yang aku punya. Tuhan nilai bisa. Kenapa aku harus mesti nungguin suami pulang dulu baru minta suami mengerjakan? Atau kita nungguin istri dulu menyiapkan buat kita, padahal Tuhan menilai kita bisa menyiapkannya sendiri. Setialah di dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Entah itu pekerjaannya termasuk golongan pekerjaan yang besar atau pekerjaan yang kecil, tanggung jawabnya besar atau tanggung jawabnya kecil, setialah dulu dengan apa yang ada pada kita. Selesaikan dulu. Kalau bisa selesaikan semua pekerjaan yang memang harusnya kita kerjakan, ya selesaikan gitu. Jangan sampai kecampur aduk. Kecampur aduk tuh artinya begini loh saudara. Itu tugas kita, memang main jobnya itu. Tapi kita nunggu nanti orang-orang nanti tunggu. Ya nanti kan ini pasti dibantu sama ini, dibantu sama anak-anak, dibantu sama suami, dibantu sama mertua, dibantu sama apa. Kalau itu memang pekerjaan kita, selesaikan di tangan kita. Karena Tuhan menilai kita sanggup mengerjakannya. Dan kalau kita pakai waktu kita dengan efektif, harusnya selesai kok. Karena Tuhan menilai sanggup. Masalahnya adalah sometimes kalau nggak ada yang nyecer, kalau nggak ada yang bilangin, kalau nggak ada yang pelototin, kalau nggak ada yang nyuruh, kita nggak ngerjain. Nah, itu problems. Itu namanya tidak bertanggung jawab atau kurang bertanggung jawab. Saudara, setialah di dalam tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan lewat pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam kehidupan kita. Ya, mengurus anak, mengurus rumah tangga, membayar bills, bekerja bagi kepala keluarga. Itu adalah tanggung jawab yang kita mesti selesaikan di tangan kita, saudara. Ya, urusan bayar sekolah anak kita ya urusan kita lah kan. Bukan urusan orang lain. Selesaikanlah itu di tangan kita. Karena Tuhan menilai kita sanggup kok. Kalau Tuhan Tuhan memberikan kita anak sebagai tanggung jawab dalam kehidupan kita, dan kita adalah kepala keluarganya, Tuhan menilai kita bisa kok. Kamu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kamu bisa kok. Karena aku memberkati kehidupanmu. Tapi ya kerjakan gitu. Don't waste the time. Jangan habiskan waktu buat hal-hal yang tidak-tidak gitu. Kalau waktunya lock on. Waktunya bekerja gitu. Kalau nggak ada yang liatin, kerja terus gitu. Seperti semut, tahu kapan mesti bekerja, kapan mesti bekerja. Ini momen yang paling bagus buat bekerja. Mereka bekerja walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada yang merintah, tidak ada yang melototin, tidak ada yang instruksi. Kerja mereka. Nah, kalau sudah autopilot begitu, bagus saudara. Wah, aku harus tanggung jawabnya terselesaikan dengan baik. Nah, mendeteksi pekerjaan aku dari mana sampai mana itu penting. Kalau enggak, kita akan cenderung sebisanya aja dikerjakan, sisanya nanti pasti ada, tinggal minta suami bantuin kok.
tinggal minta anak-anak bantuin kok, tinggal minta ini bantuin kok, tinggal minta itu bantuin kok. Gagal kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, saudara, ayo kita belajar jadi orang yang bertanggung jawab di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tanggung jawab kita saat ini, role kita apa nih? Bertanggung jawablah di situ. Nah, saudara, yang saya mau juga share hari ini adalah gini, sometimes kita tahu tanggung jawab kita apa, tapi menjadi susah dikerjakan karena kita nggak suka pekerjaannya. Kita nggak suka dan nggak pernah mencari sistem untuk kita bisa suka. Contohnya, kalau ada seorang ibu rumah tangga yang memang dia harus masak. Masak itu kan setiap hari. Bener ya? Harus setiap hari masak, setiap hari mikirin masakan apa, setiap hari mikirin apa yang mesti diberikan untuk anak-anak makan, untuk suami makan, untuk anggota keluarga yang lainnya makan, saudara. Dan dia mesti sampai mengupayakan itu sampai suka. Jangan udah bertahun-tahun jadi ibu rumah tangga, gua nggak suka masak. Nah, bertahun-tahun akan susah nge-solve problems ini nih. Karena yang namanya setia itu butuh kesukaan di dalamnya. Saudara, kalau kita mau setia baca Alkitab ya, aku mau baca Alkitab nggak bolong-bolong, sehari 5 pasal, sehari 10 pasal. Kalau nggak suka, susahnya minta ampun, saudara. Kita mesti suka. Kalau mau setia di dalam, kita mesti suka. Kita mesti senang, kita mesti cinta supaya bisa setia. Betapa mudahnya kalau kita sudah senang, sudah suka, sudah cinta akan firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari itu mudah banget. Nah, demikian halnya juga dengan tanggung jawab kita. Kalau pekerjaan rumah tangga, contohnya tadi masak, kalau sampai sudah 15 tahun lewat, aku nggak suka masak, aku nggak suka masak, sedangkan itu adalah tugas kita. Role kita, tanggung jawab kita. Well, ketemukan sistemnya supaya bisa sampai jadi suka. Karena untuk mengerjakannya itu perlu kesukaan. Ya saudara, ayo. Yang sama, yang lelaki juga sama. Kalau misalnya berangkat kerja aja udah gak suka. Wah, aku gak suka pekerjaan ini, aku gak suka pekerjaan ini. Padahal itu adalah pekerjaan yang sudah didoakan, sudah direnungkan, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bisa mendapatkan gaji yang lumayan, saudara. Kalau nggak suka bagaimana, saudara? Aku nggak suka nyetir, tapi pekerjaannya adalah menyetir, saudara. Loh, di tengah jalan akan stres, saudara, karena tidak suka dengan apa yang jadi tanggung jawabnya saat itu. Ayo kita belajar suka, karena perlu untuk menjadi setia, kita perlu suka terhadap tanggung jawab itu. Kenapa bisa suka? Ya itu tadi, karena Tuhan menilai kita sanggup kok. Artinya apa? Kalau aku kerjakan, kalau aku efektif dengan waktu, pasti aku sanggup ngerjainnya. Pasti aku bisa ngerjainnya. Karena Tuhan sendiri yang menilai, dan Tuhan gak pernah salah. Amin, saudara. Setia, lakukan, walaupun gak ada yang lihat, walaupun gak ada yang terus menerus, manajernya gak ada, supervisornya gak ada, bos gak ada, kita kerjakanlah tanggung jawab kita. Nah, yang saya mau sharing lagi di sini adalah kesetiaan punya jenjang karir. Saudara, mungkin kita nggak menyadari bahwa pekerjaan yang kita kerjakan saat ini, saudara, itu adalah rasanya kan kayak stuck gitu ya. Pekerjaan yang kita tahu bahwa nggak ada jenjang karirnya ke atasnya, udah nggak ada gitu, saudara. Contohnya ibu rumah tangga tadi. Ibu rumah tangga itu kan, ya sampai kapan juga jadi ibu rumah tangga gitu, nggak ada jenjang karirnya gitu. Jadi nggak ada bisa naik jadi kepala ibu rumah tangga atau apa, kan nggak ada, saudara. Ibu rumah tangga ya ibu rumah tangga aja. Tapi saudara, pekerjaan mungkin boleh tidak punya jenjang karirnya,
yang kau miliki saat ini. Tapi yang namanya kesetiaan itu punya jenjang karir. Artinya apa? Kalau orang setia dengan tanggung jawab itu, walaupun tanggung jawab itu kesannya kayak pekerjaan itu sudah deadlock, udah nggak ada ke atasnya lagi, udah nggak ada jenjang karir, udah nggak ada. Tapi kesetiaan itu punya jenjang. Artinya apa? Kalau seseorang pun menyelesaikan tanggung jawab di area yang dipercayakan saat itu, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Mari kita buka sama-sama di dalam Lukas. Yuk kita buka di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Saudara, perkara yang kecil itu ketika dilakukan dengan setia, dilakukan dengan suka, dilakukan dengan happy, dilakukan dengan sukacita, dilakukan dengan baik, selesai, saudara, itu akan diberikan perkara yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kita ingat cerita soal perumpamaan tentang talenta, orang yang diberikan 5 talenta ini hebat banget, bisa jadi 10 talenta, saudara. Yang Tuhan puji adalah apa? Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia di dalam tanggung jawab ini. Aku akan memberikanmu tanggung jawab yang lebih besar. Kesetiaan itu punya jenjang karir. Makanya itu sukai dulu. Belajar ketemukan sistemnya supaya selesai. Pekerjaan kita tiap-tiap harinya selesai. Target yang mau di-achieve selesai. Apa yang kita mau targetkan itu selesai. Sehingga apa? Kita dinilai Tuhan adalah orang yang memang benar-benar sanggup untuk mengatasi tanggung jawab sebesar ini. Sehingga Tuhan nanti akan mengukur, oh kamu sudah sanggup nih kalau yang ini. Aku mau kasih lebih. Tanggung jawab yang lebih besar. Yang dimana setiap tanggung jawab yang lebih besar akan ada reward yang lebih besar. Akan ada berkat yang lebih besar. Makanya itu, ayo kerjakan dengan setia. Tanggung jawab itu loh yang ada di depan kita, di hadapan kita. Ya, itu mesti selesai di tangan kita. Itu mesti selesai. Kita yang mengerjakannya, bukan orang lain. Perkara ngurus rumah tangga from A sampai Z gitu, itu kita yang mesti ngerjakannya. Kalau itu tanggung jawab kita yang mesti mengerjakannya. Nah, ayo kita belajar setia di dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oke, mari sama-sama kita mau buka juga di dalam Galatia 6. Mari kita lihat sama-sama di dalam Galatia 6 ayat 3 sampai yang ke-5. Atau kita mulai dari ayat yang keempat. Ayat yang 4 sampai 5. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saudara, memang di sini dikatakan saling membantulah kamu. Konteksnya adalah saling membantulah kamu. Ayo kamu saling bantu, tolong menolong nih gitu ya kan. Kalau ada orang kesusahan kamu nolong, kalau ada orang perlu something kamu bantu dan lain sebagainya. Saudara, tapi di ayat ini Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Lihat pekerjaanmu, uji pekerjaanmu. Nah, di ayat yang keempat, ayo selesai nggak? Kalau selesai, kita bisa bermegah karena pekerjaan ini selesai. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Tapi kalau nggak selesai terus, selalu orang lain yang support, selalu orang lain yang bantu, selalu orang lain yang harus masuk ke ranah pekerjaan kita dan bantuin kita, berarti sebenarnya kita belum selesai. Tiap-tiap orang tuh punya pekerjaannya sendiri dan harus diselesaikan. Dia punya pikulannya sendiri, saudara. Kita tiap orang tuh punya pikulan kita sendiri. Ayo kita selesaikan, kita pikul sendiri. Supaya apa? Supaya kita
bisa selesaikan pekerjaan kita, dan akhirnya kita bisa bantu orang lain karena pekerjaan kita sudah selesai, sudah beres, kita bisa bantu orang lain. Konteks di dalam Galatia 6 ini berkata bahwa saling membantulah kamu. Gimana bisa bantu kalau pekerjaan sendiri aja nggak keurus? Kan begitu. Ayo, apa yang ada di pikul kita, menjadi pikulan kita hari ini? Ibu rumah tangga, ayo kerjakan. Suka dengan pekerjaan rumah tangga, happy dengan pekerjaan rumah tangga, keurus itu nanti, saudara. Ya, kalau seorang bapak-bapak harus mencari nafkah di luar, suka gitu. Oke, ini pikulan aku suka kok sama pikulan aku. Ini tugas yang Tuhan berikan dalam hidup aku, dan aku bisa kok mengerjakannya. Aku happy kalau keluar bekerja, aku happy. Nah, saudara, kita mesti punya mindset itu, sehingga apa? Kita bisa setia dalam perkara-perkara yang sudah Tuhan percayakan sampai saat ini, dan Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Jadilah orang yang setia, apapun tanggung jawab kita, kecil doesn't matter. Kenapa? Karena kesetiaan itu nanti akan membawa kita kepada perkara-perkara yang lebih besar. Sederhana doesn't matter, nggak apa-apa, setia dulu. Nanti Tuhan akan bawa kita kepada kesetiaan yang lebih besar, kesetiaan yang lebih besar. Karena kesetiaan itu punya jenjang karir. Mari sama-sama kita tutup Alkitab kita dan kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang yang setia dengan tanggung jawab yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menyukai Tuhan akan apa yang kami kerjakan Tuhan, supaya kami mengerjakannya dengan enak, dengan ringan, dengan sukacita Tuhan Yesus, dan kami sanggup mengerjakan itu karena kami tahu Tuhan ada tanggung jawab yang lebih besar yang menanti kehidupan kami Tuhan. Kalau kami setia dengan perkara yang saat ini kami sedang hadapi Tuhan, Engkau akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kemurahan-Mu. Kami berdoa Tuhan biar kami punya banyak kesetiaan, terutama di dalam apa yang kami pelajari hari ini. Setia di dalam pekerjaan yang sudah Kau percayakan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.